ya, ada ringkasan, ringkasan yang merupakan eh, apa namanya, yang merupakan eh, teori-teori yang kita sudah pelajari dalam satu pertemuan gitu ya. Itu saya saya sadur ya, saya terjemahkan dari Atkins edisi ke-11 ya. Nah, kenapa saya buat begitu? Tujuannya karena saya melihat kalian kurang mau membaca textbook ya. Apa karena bahasa Inggris atau apa gitu. Jadi makanya saya kirimkan terjemahannya. Nah, itu masih satu bagian. Nah, nanti kalau saya sempat, saya kirim lagi yang lain gitu. Jadi coba kalian baca, karena selalu saya bilang ke kalian, apa yang saya sajikan di PPT saya nggak akan bisa. Kalian bayangkan, kemarin kita memang banyak yang kita pelajari dari delta U, dari kerja, W, dari Q, ya kan, CP, CV, delta H, ya, entalpi. Nah, tapi itu sebenarnya tidak mendalam gitu ya, masih belum mendalam. Jadi akan lebih baik kalau dikombinasi dengan bahan-bahan dari textbook. Nah, makanya saya coba untuk translatekan, kirimkan ke kalian. Nah, memang saya sengaja untuk bahan-bahan yang saya kirimkan, saya tidak izinkan untuk di print ya, tapi kalian tercerdik ya, kalian screenshot lalu kalian print ya. Nah, nggak apa-apa. Cuman maksud saya kenapa eh, saya tidak izinkan print, karena misalnya saya kirim bahan, bukan saya mau kalian baca itu, enggak ya. Saya mau itu kalian baca soalnya, lalu kalian coba kerjakan sendiri gitu. Nah, ya, jadi ditutup kunci jawabannya. Memang saya ada berikan kunci jawaban juga di contoh-contoh soal yang sebelum UTS kemarin. Tapi saya maunya sebenarnya kalian coba tutup dulu, jangan lihat dulu kunci jawabannya, lalu kalian kerjakan sendiri gitu ya. Karena menurut saya kalau kalian hanya membaca, kalian pikir kalian mengerti, tapi ternyata kalian enggak. Nah, tapi eh, style kita untuk apa namanya, belajar itu memang berbeda-beda. Nah, tapi itu saran saya sebagai dosen kalian. Oke? Nah, kita lanjut lagi dengan hukum pertama termodinamika. Nah, sekarang kita mau masuk mempelajari kalorimeter. Nah, kalorimeter ini ada beberapa jenis ya. Nah, jenis pertama itu adalah kalorimeter isobarik. Nah, saya nggak tahu kalian di praktikum ada nggak belajar ini? Ada nggak mengerjakan eksperimen ini? Jadi seperti kayak apa, kalian tahu nggak yang kopi, eh, gelas kopi yang dari styrofoam, ya kan, ditutup. Nah, itu yang dijadikan kalorimeternya. Nah, saya nggak tahu apakah di lab ada kalian kerjakan apa nggak. Nah, jadi makanya di sini contoh dari kalorimeter isobarik yang sederhana itu adalah cangkir kopi ya. Nah, cangkir kopi yang terbuka ke atmosfer. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini adalah kalorimeter flame adiabatik. Nah, kalau flame adiabatik, kalau isobarik ini kan dia eh, tekanannya isobarik gitu ya. Nah, ini kalau flame adiabatik tekanannya konstan. Nah, ini karena ada flame berarti ada pembakaran, reaksi pembakaran, ya, reaksi pembakaran. Jadi sini adalah kalori flame adiabatik. Oke. Nah, lalu ada lagi differential scanning calorimeter atau DSC. Nah, ini dia tentunya kalau kalian lihat dari namanya pun dia udah lebih advance ya. Nah, kenapa? Karena di sini berarti eh, dengan memakai DSC ini ya, kalian bisa membandingkan jumlah energi yang dibutuhkan untuk kalian mempertahankan suhu dari sampel bisa dibandingkan dengan suhu pada bahan referensi. Nah, jadi berarti di sini dia eh, tentunya ada pemanasannya ya. Ada dua sampelnya ya, berarti satu sampel satu standar.
ya bahan referensi ini adalah standar. Jadi misalnya contohnya kita mau menentukan kalor suatu sampel. Nah, jadi untuk menentukan kalor suatu sampel dengan memakai DSC ini, kalian butuhkan satu lagi bahan standar yang kita sudah ketahui bagaimana kalornya, ya. Nah, jadi di sini inilah DSC, differential scanning calorimetry. Oke. Nah, lalu ada lagi kalorimeter titrasi isotermal. Ini mirip dengan DSC, cuman bedanya ini suhunya harus tetap sama, suhu yang sama ya. Nah, di sini karena ada proses titrasi artinya apa? Berarti pelan-pelan bahannya itu ditambahkan. Ya, pelan-pelan ditambahkan. Kalau di sini kan kita langsung membandingkan ya, membandingkan dua dua bahan referensi. Tapi kalau yang di sini karena ada titrasi berarti kita sama-sama menghitung kalor ya. Kalor energi yang dibutuhkan itu kan kalor di situ. Nah, itu tapi dia pelan-pelan ditambahkan. Nah, artinya berarti di sini ada terjadi reaksi. Ya, inilah kalorimeter titrasi isotermal. Oke. Nah, nah kemarin kita udah singgung ya, singgung kapasitas panas ya. Nah, kapasitas panas itu berarti kalau misalnya kita punya energi dalam, nah energi dalam itu misalnya kalau kita bekerja itu bisa berubah ya. Nah, energi dalam ini eh, ada kaitannya dengan kapasitas panas. Sementara kapasitas panas ini eh, dia spesifik untuk tiap zat. Nah, artinya apa? Artinya berarti berbeda jenis zatnya, kapasitas panasnya akan berbeda. Kemarin kan ditentukan ya, kapasitas panasnya ini. Kapasitas panasnya 5/2 R, kapasitas panasnya 3/2 R. Jadi dia tidak bukan konstanta, maksudnya dia kalau seperti gas ideal itu kan dia R itu untuk semua jenis gas, ya. Nah, tapi kapasitas panas ini ya dia dia spesifik. Oke. Oke, kalian mau catat dulu? Mau catat dulu atau udah Hmm. dicatat? Dari sini mau catat? Sini udah? Belum, Belum? mem. Mau catat dulu? Iya, mem. Mau, mem, mau, mem. Oke, silakan catat dulu. Daripada ngantuk ya, biar jangan ngantuk ya. Nanti diinfokan kalau udah selesai ya. Dan makanya saya bilang termodinamika ini bukan bukan pelajaran yang gampang. Kenapa? Karena eh, bukan formula yang harus kita eh, hafal gitu ya. Tapi misalnya kita harus tahu kapan kita pakai formula tersebut. Banyak dia, banyak formulanya. Nah, nanti sampai-sampai kalian bingung. Soal yang ini pakai formula yang mana? Nah, nanti hanya yang harus kalian mengerti itu kapan kita pakai formulanya.
Sudah selesai nih? Udah, Mem. Ya, Mem. Udah, Mem. Ini? Bentar ya, Mem. Yuk. Udah ini? Belum? Sudah ya? Oke. Nah, ini dia titrasi, titrasi isotermal, ya kan? Dia mirip dengan DSC, cuma bedanya kan ada kata titrasinya, berarti ada penambahan reaktan gitu ya, reagen. Nah, Oke, sudah ya. Kita lanjut lagi. Ini kapasitas panas ya. Jadi kemarin kita udah belajar kapasitas panas ya, eh, kaitannya dengan delta dengan Q ya. Ada juga kapasitas panas yang kaitannya dengan entalpi ya. Nah, kalau dia tekanan konstan,
si QP itu sama dengan delta H. Pada volume konstan, eh, berarti Q eh, sama dengan delta U, ya. Karena kalau volume konstan, eh, kerjanya adalah sama dengan nol, ya. Nah, itu yang kemarin kita lihat si kapasitas panas, ya. Oke, selesai nih. Sudah, Oke. Mem. Nah, ini eh, kemarin sudah kita singgung sedikit, ya. Jadi kalau kapasitas panas pada volume konstan itu, misalnya kita plot, ya, antara energi dalam dengan suhu pada volume konstan. Nah, jadi penurunan si energi dalam terhadap suhu pada volume konstan itu yang kita sebut sebagai kapasitas panas volume konstan. Nah, jadi makna dari penurunan ini, kalau kita plot energi dalam terhadap suhu, nah, misalnya kita punya kurva, nah kurva itu kita tarik garis, nah garis itu mempunyai gradien, gradien tersebut merupakan CV. Nah, makanya berarti nilai CV ini dia bergantung pada suhu dan energi dalam. Kenapa? Karena berarti ada, misalnya ada perubahan energi dalam, ada perubahan suhu, si CV ini akan eh, berubah nilainya. Nah, jadi dia bukan kayak R, ya. Kalau R itu kan dia, ya, berapapun suhunya ya R-nya segitu nilainya gitu, ya. Dia R itu hanya berubah nilainya kalau kita ubah satuannya. Nah, tapi kalau CV ini kalau kalian lihat, karena dia garis singgung, ya kan? Nah, berarti eh, dia juga fungsi terhadap suhu. Nah, ini kan pada suhu berapapun. Kemiringan garis singgung kurva pada suhu berapapun, ya. Jadi makanya di sini kalau kalian lihat formula-formula matematika ini, nah ini ada maknanya gitu. Nah, turunan pertama ini artinya ya berarti dia merupakan gradien, ya. Kemiringan itu kan gradien. Hmm. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk. Berarti kan ini ada tadi udah saya jelaskan makna turunan.
parsial. Nah, ini kan dia bukan D tapi seperti ini delta. Nah, artinya apa? Artinya ini adalah turunan parsial. Kenapa turunan parsial? Karena sebenarnya U ini, energi dalam ini, dia adalah fungsi suhu dan volume. Nah, untuk CV berarti di sini maknanya satu parameter itu harus kita tetapkan konstan, tidak berubah. Jadi yang berubah hanya suhu. Nah, jadi sini berarti makanya eh, sini saya sebutkan kenapa turunan parsial karena energi internal itu bervariasi berdasarkan volume dan suhu. Nah, untuk CV si volume itu konstan. Sementara yang bervariasi itu hanya suhunya. Ya, jadi ada maknanya semua formula-formula matematika ini. Jadi kadang-kadang menurut saya ya, kenapa kita menganggap matematika itu sulit? Karena kita nggak tahu makna dari lambang-lambangnya, ya. Tapi begitu kita tahu, sebenarnya pelan-pelan kita pelajari, ini seperti kita mempelajari bahasa baru gitu ya. Nah, kita tahu berarti kalau eh, seperti ini, ya, turunan parsial artinya berarti volumenya konstan. Nah, berarti si U ini kita turunkan hanya terhadap suhu, ya. Jadi, jadi ini adalah makna dari turunan parsial. Sudah ini selesai? Belum? Belum, Man. Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita masuk. Berarti CV apa maknanya? CV adalah panas yang dibutuhkan eh, agar suhu suatu sampel dapat diubah. Nah, tapi karena ada V di situ, kita sebut pada volume konstan. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa buat, kan tadi kita udah ada turunannya kan, CV itu sama dengan delta U per DT, delta T. Nah, jadi kita bisa buat di sini DU sama dengan CV DT. Ya, DU sama dengan CV DT.
Sudah? Sudah, Mem. Udah ya. Nah, jadi di sini berarti eh, kalau misalnya ini kan volumenya konstan ya. Nah, jadi berarti eh, ingat kalau misalnya volume konstan, delta U itu kan sama dengan Q tambah W. Kalau volume konstan kan W sama dengan nol ya. Jadi artinya perubahan delta U itu eh, hanya berubah seiring dengan berubahnya suhu. Jadi artinya dia kemiringannya itu cukup konstan gitu ya. Cukup apa namanya? Nggak gitu banyak berubah kalau dia volumenya konstan. Nah, karena itu di sini berarti kita bisa buat delta U sama dengan integral CV dt ya. Nah, berarti si CV ini kita bisa keluarkan ya eh, karena dianggap konstanta. Nah, lalu jadinya sama dengan CV dikali T2 dikurang T1. Nah, jadi berarti delta U ini sama dengan CV delta T. Nah, ini kasusnya hanya pada volume konstan. Nanti kita lihat kalau tekanannya konstan, kondisinya berubah lagi gitu. Nah, jadi makanya kita harus perhatikan parameter apa yang akan dianggap konstan sehingga kita bisa eh, menganalisa formula apa yang akan kita gunakan ya. Jadi ini si CV ini bisa dianggap konstan hanya kalau volumenya konstan. Tapi tidak ada textbook yang berani menyatakan bahwa dia konstan gitu. Jadi disebut aja bahwa dia cukup konstan, artinya dianggap konstan. Karena bagaimanapun delta U itu akan berubah kalau suhu berubah gitu. Nah, tapi untuk memudahkan kita menghitung, kita harus menganggap dia konstan di sini. Ya, oke, selesai nih. Sudah, Mem. Udah ya. Nah, Nah, ini berarti kalau volume konstan, kemarin kita ketahui delta U itu sama dengan kalor pada volume konstan. Artinya kalor pada volume konstan ini sama dengan CV delta T. Ya, udah. Nah, jadi di sini berarti makna persamaan 5.
Nah, ini persamaan 5 maknanya ya. Berarti kapasitas kalor volume konstan ya dapat ditentukan dengan mudah. Kenapa? Berarti artinya kita cukup mengukur perubahan suhu suatu zat saat kalor panas ini nih kalor ditambahkan ya berapa perubahan suhunya. Jadi misalnya kita punya besi ya. Lalu besi itu misalnya pada suhu ruang eh, kita ukur suhunya berapa. Lalu kita misalnya panaskan besi tersebut ya. Berarti pas ketika kita memanaskan dia harus jelas gitu ya. Berapa energi yang kita tambahkan. Nah, ketika suhu itu berubah jadi berubah berapa. Nah, itu kita nantinya di situ bisa akan menentukan berapa kapasitas kalornya, volumenya konstan ya. Nah, ya, saya izin sebentar dulu ya. Oke, udah selesai nih ya, dicatat ya. Nah, jadi ini ada istilahnya. Nilai CV itu adalah ekstensif, ya. Nah, ekstensif. Tapi kalau kita sebut CVM itu intensif, ya. Jadi ekstensif itu ketika kita harus ada tahu berapa jumlah molnya, ya. Jadi di sini CV itu definisinya hanya berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu spesifik suatu sampel. Nah, tapi kalau nilai sifat intensif ini adalah berapa kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu 1 mol sampel. Nah, jadi CVM ini adalah dia intensif
Nah, dia adalah kapasitas panas untuk 1 mol sampel. Sementara CV ini hanya kapasitas panas dari suatu sampel. Jadi bedakan antara sifat ekstensif dan sifat intensif dari si kapasitas panas. Ya. Oke, ya selesai ya. Nah, jadi di sini eh, CVM ini adalah sama dengan CV dibagi N. N itu adalah jumlah mol. Nah, si kapasitas, si sifat intensifnya ini ada dua ya. Pertama CVM, yang kedua adalah CVS. Nah, kalau CVS itu dia adalah eh, kapasitas panas per massa, massa sampel. Nah, jadi di sini adalah CV dibagi massa. Sementara nilai CV sendiri, si sifat ekstensif itu kita dapatkan dari percobaan. Ya. Jadi ada dua di sini ya, kapasitas panas per mol ya untuk 1 mol gas. Sementara ini kapasitas panas per massa. Oke, selesai nih.
Sudah, Mem. Ya. Sudah, Mem. Nah, coba kalian kerjakan ini. Jadi ini ada 18,9 kilojoule sampel gas. Nah, ini wadahnya adalah adiabatik. Adiabatik volumenya konstan dengan konstanta kalorimeternya 2,22 kilojoule per Kelvin. Nah, suhunya ini meningkat 8,06 Kelvin. Nah, berapa kapasitas kalor sampel? Nah, lalu kalau misalnya massa sampel itu 0,5 kilogram, berapa kapasitas kalor jenis zat tersebut? Nah, jadi artinya kalau kita ketahui dia 0,5 kilogram, berarti kita bisa hitung kapasitas panas intensifnya ya. Karena kan ekstensif tadi kan CV biasa, tapi intensifnya ada dua ya, CVM dengan CVS ya. Nah, yang C ini kalau ternyata sampelnya adalah kripton, berapa kapasitas kalor molarnya? Artinya kan dari 0,5 kilogram ini kita bisa ubah menjadi mol, berapa mol. Nah, sehingga yang C ini bisa kita dapat. Tapi dari dari ini 18,9, 2,22, lalu ini ada perubahan suhunya 8,06. Coba kalian tentukan kapasitas kalor dari sampelnya. Oke, saya kasih waktu ya. Coba dikerjakan. Hmm, Coba dikerjakan dulu. Ini kan volume konstannya berarti W-nya 0 kan. Berarti yang perlu kalian cari adalah Q-nya dulu kan. Nah, supaya kalian bisa menghitung kapasitas kalornya. Kan? Izin. Berarti yang A itu pakai rumus Q per Q sama dengan C kali delta T. C, bukan lah. Q Yang mau dicari itu C-nya. kalor sama dengan C Apa? kali delta T. Hasilnya itu 128,77 men. Yang A. 128,77. Coba disimpan dulu. Lalu cari coba B-nya. Coba disimpan dulu ya. Nah, coba kalau kayak gitu kalian jawab.
Kira-kira benar nggak? Ya, Izin Mem, rumus C-nya Q, Q per delta T. kenapa? Rumus yang kan cari C-nya kan Mem. Hmm. Rumusnya Q per delta T. Oh, Q per delta T. Ya, Hasilnya 0,13 kilojoule. 0,13 joule. B-nya berapa? Kenapa Mem? B-nya berapa? 2,35 kilojoule. C-nya? Oh, yang B. Yang B-nya 0,26 kilojoule. Yang C-nya 21,8. Oke, kalian udah jawab ya. Nah, ini sebenarnya cara menjawabnya adalah kita harus menghitung Q system sama dengan negatif Q surrounding ya. Nah, ini kan tadi apa? Ya kan? 18,9 kilojoule ditransfer ke sampel gas dalam wadah adiabatik. Nah, berarti kan ada sistem, ada lingkungan. Sistemnya apa? Sistemnya si wadah adiabatik. Jadi ini si 18,9 ini kan ditransfer dari lingkungan ke sistem. Nah, jadi makanya di sini eh, Q Q Q system sama dengan negatif Q surrounding. Karena kan berarti eh, yang dimasukkan ke dalam sistem itu berkurang di lingkungan. Nah, lalu Q yang ditambahkan itu artinya adalah sama dengan negatif Q kalorimeter ditambah QV dari gas. Nah, bagaimana caranya? Berarti C-nya ini adalah sama dengan Q kalorimeter dibagi delta T. Nah, jadi berarti di sini Q added itu, Q yang kita tambahkan itu sama dengan negatif C, C konstantasi kalorimeter itu delta T ditambah CV gas delta T. Nah, jadi yang kita dapat, yang kita cari itu adalah CV. Jadi nggak sesimpel yang kalian bilang ya. Nah, kalau yang sesimpel yang kalian bilang, berarti kalian mengabaikan ini, benar nggak? Sementara ada konstanta dari kalorimeter, ya. Oke, udah jelas ya? Nah, jadi ini adalah kalor yang ditambahkan dari lingkungan masuk ke dalam wadah bom kalorimeter. Nah, si bom kalorimeternya itu harus punya konstanta. Konstantanya dari eksperimen. Nah, ini didapatkan 2,22 kilojoule per Kelvin. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 8,06 Kelvin. Nah, coba kalian hitung nih, berapa jadi CV-nya? Hitung ulang lagi. Dapat nggak sama seperti yang kalian bilang tadi? Dapat nggak? Jadi selalu ingat kalau di termodinamika itu ada sistem, ada lingkungan. Nah, kalau adiabatik itu dia sebenarnya antara sistem dengan lingkungan itu nggak bisa saling bertukar. Makanya di sini harus ditambahkan katanya ditransfer gitu ya. Bukan secara spontan gitu bisa berubah ya. Misalnya contohnya kalau saya punya botol, botolnya ini kan saya isi dengan air dingin. Nah, ini bukan adiabatik. Kenapa? Karena bisa secara spontan si suhu dingin yang ada di dalam botol saya ini eh, tertransfer keluar atau suhu yang dari luar, kalor yang dari luar masuk ke dalam karena dia bukan adiabatis gitu ya. Jadi dia dia
dia bisa secara spontan. Nah, ini karena dia adiabatik, ya, dia berarti eh, batasnya itu batas adiabatik, artinya tidak bisa secara spontan energi dari dalam keluar atau energi dari luar masuk. Nah, jadi makanya dibuat ditransfer, ya. Makanya di sini Q system sama dengan negatif Q surrounding. Ya, coba berapa kalian dapat CV-nya di sini? Berapa CV-nya? Coba dihitung. C kalorimeternya kan tadi kita udah tahu kan berapa kan? C kalorimeternya berapa tadi? C kalorimeternya adalah 2,22 kilojoule per Kelvin, ya kan? Delta T-nya sama kan? 8,06, ya. Inilah saya bilang salah satu contoh bahwa penyelesaian soal-soal gas dan termo itu tidak sesimpel kita mengetahui rumus, ya. Nah, kita harus paham apa konsep di belakangnya. Makanya saya bilang baca textbook. Nah, saya yakin kalian nggak mau kan, nggak mau beli textbook kan. Nah, saya terjemahkan Atkins paling nggak satu section untuk kalian baca, ya. Jadi dibaca, coba dibaca, dipahami, ya. Sudah? Berapa dapat CV-nya? CV gasnya? Dapat nggak? Nyerah dulu. Eh? Iya. Saya ketawa bukan bukan nganggap remeh ya, enggak ya. Jangan nanti kalian bilang, oh ibu ini nganggap remeh kami, enggak ya. Saya ketawa ya supaya kita rileks gitu, bukan bukan nganggap remeh atau bagaimana. Dapat nggak CV-nya? Hah? Sulit nggak soal ini? Sulit nggak? Hah? Sulit, mem. Sulit. Ya sulit ya. Eh, Oke, kita lihat ya. Nah, jadi eh, ini persamaan 7 ya kan? Nah, ini persamaan 6. Ingat tadi persamaan 7 apa? CV dibagi massa ya kan? Nah, yang persamaan 6 CV dibagi mol. Jadi 0,5 kilogram dari kripton itu kita harus cari molnya berapa ya. Nah, jadi dapat CV gasnya adalah 125 joule per Kelvin. Jadi kalian ubah ke joule semua biar gampang ya. Jadi ini negatif 18.900 joule sama dengan negatif ya 2.200 joule per Kelvin dikali 8,06 ditambah CV gas kali 8,06 Kelvin. Nah, dapatnya CV gasnya adalah 125 joule per Kelvin. Nah, kalau udah kayak gini, udah tahu gini, bisa nggak hitung B-nya? B-nya berapa? B-nya. Berarti 125, jangan lupa dibagi gram ya. Berarti si 0,5 kilogram itu terserah sih. Coba coba kalau dikonversikan ke gram, dia berapa CV-nya? Dikonversikan kalau tetap kilogram dia berapa coba. Tapi rasa saya harus kita konversikan ke gram ya.
Kalau ke gram dia 0,25, Mem. 0,25. 0,25. Nah, ini berarti oh ini saya nggak konversikan ke kilogram. Ya, berarti kan benar kan kamu jawabnya kan? Kalau ini gram kan dia 0,25, kalau kilogram dia 250 ya. Nah, untuk mencari molnya baru kita ubah ya ke gram si kriptonnya ya. Jadi 500 gram. Nah, ini massa molar dari kriptonnya adalah 83,8. Nah, jadi dapatnya 5,97. Nah, berarti 125 dibagi 5,97 atau 20,9 ya. Oke? Oke. Yang ini udah selesai dicatat belum yang ini? Udah selesai belum? Belum, Mem. Belum, Mem. Ya, coba. Nanti mungkin akhir kelas ini saya kirimkan contoh-contoh soal ya dari bab yang kemarin saya kirimkan ke kalian. Nah, jadi coba kalian mulai latihan dari sekarang ya. Jangan sistem kebut semalam. Coba nanti habis kelas ini kan malam-malam sebentar sebelum tidur coba dikerjakan satu soal gitu ya. Hmm. Hmm. Jawaban yang selanjutnya, Mem. Hmm. Oh ya, ini. Oke. Jadi ingat-ingat lagi yang tadi itu sebenarnya pelajaran SMA juga ya. Nah, jadi kalian ingat-ingat lagi pelajaran SMA kalian tentang kalorimeter ya. Nah, ini pada dasarnya kan kita menghitung kapasitas panas di dalam kalorimeter. Hmm.
Udah selesai nih ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi berarti apa? Eh, suhu zat murni ini tidak berubah selama perubahan fasa. Ya, jadi artinya kalaupun kita menambahkan kalor ke dalam suatu sampel, dia itu hanya interaksi, ya, interaksi antar partikelnya yang diubah. Nah, jadi di sini makanya ini ada tambahan kalau kita punya delta delta T sama dengan nol, otomatis berarti eh, perubahan fasanya itu mendekati tak terhingga. Nah, ini supaya kalian jangan bingung, ini persamaan 10 saya masuk ya. Jadi kan kalau misalnya delta T-nya 0, ini kan CV-nya jadi tak terhingga. Jadi artinya perubahan fasanya harus mendekati tak terhingga kalau suhunya tidak berubah ya. Sudah nih? Masih dicatat? Belum, Mem. Belum? Oke. Sudah nih? Saya langsung lanjutnya. Sekarang kita masuk lagi ke entalpi ya. Nah, entalpi ini kemarin sudah kita singgung juga sedikit ya. Ada dua fokus. Yang pertama itu dia kalau terjadi ekspansi. Ya, kemarin kita pelajari ekspansi dan kontraksi. Jadi kalau ekspansi kemarin apa? Volumenya yang berubah ya. Volumenya yang berubah. Nah, sementara ada juga kontraksi isotermal, artinya suhunya konstan. Ya. Nah, fokus kedua ini ada kalorimetri volume konstan adiabatik. Nah, jadi dia volumenya konstan, lalu dia adiabatik. Adiabatik itu artinya suhu yang dari luar lingkungan tidak akan mempengaruhi suhu yang di dalam. Nah, jadi seperti contohnya kalau kalian punya termos, nah termos itu adalah salah satu contoh kalorimetri adiabatik ya. Oke, ini mau dicatat atau enggak? Mau dicatat atau enggak? Enggak usah ya. Enggak usah, ini enggak. Ini hanya catatan aja, oke? Nah, sekarang kita masuk energi internal nih ya. Energi internal itu U sama dengan Q tambah W. Di mana U adalah energi dalam, Q adalah kalor, W adalah kerja. Nah, kalau kalau misalnya tekanannya konstan, baru kita entalpi bisa kita em, masukkan ke elemen ini. Ya, jadi ingat tekanan konstan baru entalpi bisa dipelajari ya. Jadi makanya nanti entalpi dia CP ya, kapasitas panas pada tekanan konstan. Kalau tadi kan kita kalor dengan energi dalam mempelajari dia adalah kapasitas panas volume konstan CV. Jadi kalau kayak entalpi
Dia ada kaitannya dengan kapasitas panas tekanan konstan. Jadi selalu ingat, delta U sama dengan Q ditambah W. Q kalor, W kerja, U adalah energi dalam atau internal energi ya. Nah, kalau volumenya konstan, W-nya sama dengan 0. Otomatis delta U sama dengan Q. Nah, sekarang kita mau melihat dia tekanan konstan, dia ada kaitannya dengan entalpi. Selesai nih? Sudah, Mem. Ya. Udah, Mem. Nah, ini berarti volume konstan U sama dengan QV. Nah, ini saya ulang-ulang aja dulu biar kalian ingat ya. Nah, berarti kalau eh, volume volumenya tidak konstan, eh, W-nya itu misalnya contohnya volumenya itu berubah. Kalau volumenya berubah berarti ada kerja, ya ada kerja. Nah, berarti eh, kalau volumenya berubah berarti sistem itu misalnya kita kita punya balon, ya balon udah kita isi udara, ya. Nah, lalu kita isi lagi udara kan artinya balonnya mengembang. Nah, balon mengembang itu maksudnya si balon yang gas yang di dalam itu akan melawan tekanan yang dari luar karena volumenya ditambah, ya. Nah, jadi kalau itu yang terjadi artinya W-nya itu memiliki nilai negatif. Nah, kalau W memiliki nilai negatif, U-nya lebih kecil dari Q, ya. U-nya lebih kecil dari Q. Jadi artinya ini apa? Kalau mengembang berarti ada kerja ekspansi. Jadi kalau ada kerja ekspansi, W-nya itu negatif nilainya. Kalau W negatif artinya energi dalamnya itu lebih kecil dari si Q. Karena kan berarti delta U sama dengan Q tambah W. Berarti kalau W-nya negatif jadinya kan delta U sama dengan Q kurang W. Nah, jadi artinya si U-nya lebih kecil dari si Q. Nah, ini kalau apa? Kalau ada pekerjaan ekspansi. Selesai nih? Udah, Mem. Udah? Oke. Nah, lalu ini tadi kan U sama dengan Q ditambah negatif PV, ya. Nah, berarti negatif PV ini yaitu kan W kan. Nah, negatif PV ini adalah untuk pekerjaan ekspansi. Nah, tapi berarti kita juga bisa buat di sini H sama dengan U ditambah PV. Nah, H itu adalah entalpi, ya.
Jadi kalian kalian lihat di sini termo ini ya, kita satu pertemuan aja udah 15 formula ya. Nah, sekarang intinya kalian kapan formula ini dipakai? Memang open book nanti kita kan. Tapi kalian tahu nggak formula mana nanti yang akan kalian pakai? Itu yang harus kalian pelajari ya. Nggak bisa di kelas aja kita pelajari, nah di rumah harus kalian pelajari juga. Oke? Sudah. Udah? Nah, di sini berarti eh, si entalpi itu adalah fungsi keadaan, ya, state of function, fungsi keadaan. Nah, dia bergantung kepada V, P, dan U. Nah, dia bergantung pada volume, tekanan, dan energi dalam. Nah, jadi makanya kita bisa modifikasi persamaan 15 tadi menjadi persamaan 16, yaitu delta H sama dengan delta U ditambah delta PV. Nah, apa definisi fungsi keadaan? Definisinya adalah artinya entalpi itu bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Jadi dia harus delta H. Nah, nanti ada beberapa parameter dia bukan fungsi keadaan, tapi entalpi adalah fungsi keadaan. Makanya kalau kalian misalnya menghitung, pernah nggak dia H aja? Nggak pernah ya, selalu delta H. Jadi entalpi yang H itu kan berarti entalpi absolut. Nah, tidak bisa kita mengukur entalpi absolut, ya. Kita selalu mengukur delta H. Nah, makanya delta H itu adalah entalpi itu adalah fungsi keadaan. Dan biasanya itu diukur secara eksperimental. Selesai ini? Sudah. Belum. Belum? Nah, jadi ini fungsi keadaan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah state of function. Nah, dia itu ada beberapa ya, fungsi keadaan itu ada berapa. Bukan hanya delta H. Sudah? Sudah, Mem. Oke. Nah, sekarang berarti eh, kalau kita
punya suhu dan tekanan konstan, berarti pekerjaan itu eh, hanya bergantung pada tekanan dan volume. Makanya di sini delta H sama dengan delta U ditambah P delta V. Nah, ini adalah persamaan 17. Nah, kenapa kok seperti diulang ini? Ya, ini supaya menekankan kalian bahwa kalau yang rumus yang ini apa volumenya berubah. Jadi otomatis kalau volumenya konstan, bagaimana entalpi? Kalau volumenya konstan, entalpi sama dengan apa? Dari persamaan 17 ini. Kalau volumenya konstan, delta V ini sama dengan 0. Ya kan? 0 dikali P, 0. Jadi artinya entalpi sama dengan energi dalam. Nah, jadi pada volume konstan, nah, delta H sama dengan delta U. Nah, tapi kalau di sini kan ada perubahan volume, nah, artinya entalpi sama dengan energi dalam ditambah P dikali delta V. Ya. Udah capek? Mau kita akhiri Zoom-nya, bagaimana? Eh? Lelah, Mem. Udah lelah? Oke, kalau udah lelah, kita akhiri dulu ya. Karena memang hari ini kita termasuk ini ya, termasuk intens ya, karena banyak formula-formula yang harus kalian pelajari. Nah, ini jadi kita akhiri dulu, ya walaupun sebenarnya kita masih ada waktu 10 menitan ya. Nanti eh, saya akan kirim latihan-latihan dari eh, soal yang dari bagian kemarin, ya. Coba kalian pelajari. Nah, memang kalian nggak akan bisa print. Saya sengaja. Maksudnya apa? Memaksa kalian untuk mengerjakan soal itu, ya. Jadi jangan dibaca. Nggak ada gunanya kalau soal saya kirim itu kalian baca. Oke? Oke, kalau begitu. Sampai jumpa lagi besok Izin, Mem. ya. Kenapa? Hana Gracia hadir, Mem. Tadi telat masuk Zoom-nya, Mem. Ana Gracia hadir. Siapa lagi yang hadir? Udah semua? Ya, udah Sabit, semua. Mem. Itu aja. Berarti ini Itu Dwi, aja. Dwi, Dwi hadir nggak? Nggak ya. Jenny, Jenny nggak hadir ya. Oke. Oke. Sampai jumpa. Besok kita bertemu lagi. Besok kemungkinan besar kita offline untuk pelajaran matematika ya. Nah, saya harus sempro. Oke, bye.